Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal cleaner ini ya. Honda High Performance Engine Cleaner 250 cc. Ini penggunaannya satu botol untuk 50 liter. Digunakan tiap 3.000 atau 5.000. Kandungannya tulisannya kecil ini. Pelarut nafta, petroleum, aromatik ringan. Berapa ini? 50% sampai 55. Polimer amina, rahasia perdagangan 45 sampai 50. Trimetil benzena 20 sampai 25%. Ini ada trimetil benzena juga 10-15. Penulis kepikiran pakai toluen juga ya, soalnya ini baunya kayak permen karet. Terus ini ya, ada tumpah minyaknya, ini nggak bisa hilang. Kelihatan nggak ya? Ini tadi kemarin kan sempat tumpah ya waktu isi ya. Ini penulis mau pakai 1,5. Duh, kebanyakan. Ya bisa. Nulis isi 1,5 tutup botol, tapi kayaknya lebih. Tumpahannya minyaknya ini nyisa gitu loh, ada minyak yang nyisa. Entah ada efeknya ke plastiknya atau enggak. Kalau ada wis tak kayak adu aja wis, apa jenenge itu yang kemarin itu loh, boilet linseed oil sekalian wis, cek ketok ireng. Motor NMAX ini jadi kelihatan bulat kalau dijejerkan sama Next 2 dan Beat yang sudah pakai boilet linseed oil. Kemarin kan penulis ngomongnya mungkin mau pakai yang apa jenenge, Klinos ya. Penulis kemarin kepikiran pakai Klinos saya sih nyoba ya, tapi wes penulis nggak sabar wes, penulis tambahkan aja lah. Tapi impresi penulis terhadap Klinos itu jadi beda ya, beda dari saat saat pertama pakai ya. Paginya itu kan penulis impresinya tenaga berkurang ya, terus pulang kerja sorenya penulis merasa
eh, kayaknya lebih baik daripada pakai PRF turbo kayaknya, walau baunya sama tapi efeknya entah mengapa beda. Tapi ini dengan catatan bensinnya sel super ya. Bensin sel super itu eh, kandungan energinya paling rendah di antara bensin RON 92 yang lain yang pernah penulis coba ya, dibanding DP 92 dan Pertamax. Sel super itu paling lemah kandungan energinya. Penulis ngomong gitu karena ya motor penulis cocoknya RON 92 ya. Kasih V-Power gak enak. Makanya penulis bisa menilai kandungan energi ya. Karena kalau oktannya sudah cukup, yang kehitung adalah kandungan energinya. Nah, kemarin penulis ngerasa agak enak lah daripada ketika pakai 7 tetes PRF turbo. Jadi kan dosisnya PRF turbo katanya 1 tetes per liter. Menurut coba nggak begitu, ya nggak enak sih, karena waktu 0-100 saja pertama 17,4 detik, kedua pertama 17,83, yang kedua 18,5 kalau nggak salah ya. Jadi ya penulis simpulkan pakai PRF turbo malah mengurangi tenaga ya. Kalau di motor penulis, motor lain bisa beda lagi. Penulis nggak menganggap yang dapat hasil positif dari PRF turbo itu bohong. Tapi ya karena kondisi motornya lain, motor-motor mereka itu kebanyakan sudah modif, minim knalpot racing ya. Kalau motor sudah pakai knalpot racing, pakai filter racing, ya kebutuhan oktannya naik. Dari yang asalnya bisa pakai Pertamax jadi nggak layak lagi pakai Pertamax, walau itu NMAX, sama-sama NMAX standar. Kalau sudah knalpot racing ya kebutuhan oktan pasti naik lah, karena pasokan udara nambah tapi pasokan bensin nggak nambah. Terus kemarin nulis pakai Klinos ya. Pakai Klinos itu jenenge akselerasi malah meningkat ya, akselerasi 0-100 nya. Jadi penulis kemarin itu jadi agak heran juga kenapa kok cepet gitu loh. Yang pertama sih kayak sebelumnya ternyata kehitung 17,4 detik ya, sedikit lebih cepat daripada pakai PRF turbo. Yang berikutnya penulis kok merasa cepat lagi ya, dan ternyata memang bener, memang makin cepat. Jadi sekitar berapa? Jadi yang pertama 17,4,
yang kedua 17,1. Jadi waktunya itu apa namanya, lebih baik. Penulis pun jadi penasaran, akhirnya penulis coba 3 kali, kali yang ketiga, dan yang kali ketiga ternyata juga hampir sama, 17,13. Padahal ketika penulis setelah habis geber-geber itu rasanya nggak enak loh tarikannya. Tapi setelah berhenti agak lama terus digeber lagi, 0-100-nya bagus. Entah ya, nggak ngerti kenapa, kayaknya antara PRF turbo dan antara PRF turbo dan Klinos ini ada kemiripan, yaitu kalau habis digeber-geber tenaganya nggak enak. Jadi makin digeber makin gak enak. Jadi kalau tarik-tarikan gitu ada terasa makin gak enak. Tapi kalau habis berhenti idle ya, mesin idling ya, standby, berhenti nunggu lampu merah ya sekitar 30 detik 1 menit gitu ya, terus dipakai 0-100 bisa bagus waktunya. Entah mengapa ya, tapi feeling penulis gitu. Dan hasil catatan waktu 17,1 itu adalah catatan waktu yang baik kalau untuk motor penulis. Catatan waktu ini ya mendekati lah dengan ketika penulis pakai Mesran B40 dan bensin Pertamax. Jadi sebelum pakai Amsoil Signature ini kan penulis pakai pakai Mesran B40 ya. Itu catatan waktunya segitu. Ini penulis muter lagi karena ya biar bisa ngerasakan lah akselerasinya gimana, karena setelah nambah aditif bensin itu biasanya butuh beberapa kilometer gitu baru bisa full efeknya, biar bisa merasakan efeknya Honda Cleaner gitu. Soalnya kan nambahnya baru semalam ya. Wah ini kilometernya boros banget nih, 30 km per liter. Geber-geberan ya. Ya sini lihat, lupa ya, belum tak reset lagi. Tadi sampai mana wis? Sampai mana tadi? Ya pokoknya catatan waktunya itu mendekati yang hasil penulis pakai Mesran. Penulis pakai Mesran pakai oli Mesran B40. Campur minyak goreng enggak itu? Lupa penulis. Oh enggak sama sekali enggak. Penulis niat engine flash bener-bener, sehingga penulis pakai Mesran B40-nya murni tanpa minyak goreng sama sekali. Tujuannya ya untuk transisi aja antara oli sebelumnya Repsol campur minyak goreng campur Mesran B40. Jadi biar murni lah, penulis pakai Mesran B40 tok.
Nah itu catatan waktunya 16,7. Nanti silahkan lihat sendiri lah. Entah itu apa terpengaruh bawa semenet juga, soalnya waktu itu penulis lagi kirim paket semenet ya, jadi di bagasi ada 2 semenet. Entah itu ada efeknya atau enggak tahu. Pokoknya catatan waktunya 16,7. Jadi hasil 17,1 itu sudah lumayan lah. Lumayan daripada ketika pakai PRF turbo. Tapi ini bensinnya Shell Super, bensin yang kandungan energinya paling rendah ya dari RON 92 yang lain. Apa mungkin nanti penulis kalau pakai Pertamax coba lagi ya aditif ini, aditif Klinos. Nah sekarang sudah bisa ngasih impresi pertama dari kalau pakai engine cleaner. Jadi engine cleaner itu pembersih mesin ya, pembersih mesin Honda made in Japan. Penulis sebelumnya sudah pernah coba Yamaha Carbon Clean, sebelumnya juga sudah coba AHM Carbon Clean, AHM Oil Carbon Clean. Nah rasanya gimana waktu nyoba Yamaha nyoba AHM Oil Carbon Clean? Performa mesin turun. Jadi Carbon Clean itu kayak nggak ada tenaganya. Wah ini anu ya, nggak bisa top speed ya, top speednya kehambat. Biasanya kayak gitu itu sudah 113, tapi lempeng lama gitu nggak bisa 113 itu kayaknya iya kecurigaan penulis soal hambatan apa Klinos dan PRF turbo mungkin bener ya. Jadi kalau habis digeber itu tenaga makin lama makin turun. Apa minyak atsiri itu menimbulkan kerak ya? Yang jelas nggak bersihkan. Mungkin penulis harusnya terpisah ya antara pakai Klinos, pakai Honda Cleaner ini. Ya wis nantilah pakai Pertamax lagi nanti penulis coba terpisah ya. Mungkin yang Honda Engine Cleaner aja ya, karena Honda Engine Cleaner ini nggak pakai apa cenderungnya sudah ada pembersihnya. Oh feelingnya Honda Cleaner sebentar, yang Klinos dulu. Klinos itu nggak ada nggak ada pembersih ya, nggak ada kemampuan pembersihnya, nggak ada pelicinnya, apalagi kandungan energi mungkin sedikit lebih tinggi daripada Shell Super. Nah kalau yang Honda Cleaner feelingnya adalah ini makin licin, makin licin. Makin licin ini sepertinya pengaruh dari minyak yang nggak habis menguap yang penulis tunjukkan ini. Jadi ini masih kesisa ditutup tangki ini, sekarang masih ada aja olinya. Itu kayaknya minyak ya, minyak yang sulit menguap.
aromatik ya istilahnya ya. Mungkin PEA kali ya, nggak tahu lagi lah. Aromatik itu kan sifatnya mudah apa? Mudah melarutkan, solvent istilahnya. Solvensinya bagus. Terus dia juga jadi melicinkan, makanya kan oli mineral yang punya kandungan aromatik lebih banyak itu kan lebih licin, lebih mudah melarutkan. Jadi kemampuan membersihnya lebih bagus daripada oli full sintetik. Nah ini ada apa? Yang punya Honda ini aromatiknya juga ada disebutkan, aromatik dan apa? Resep rahasia. Ya sepertinya itu ya. Sementara cleaner sendiri, carbon clean itu biasanya ada tulisannya PEA. Ini entah kenapa nggak nyebut ya. Satu lagi jenisnya PPA. Nanti penulis cantumkanlah sumbernya. Ini penulis nggak ngerasakan kemampuan pembersih ya. Nggak ngerasakan kemampuan pembersihan ya, mungkin karena penulis sudah pakai sel super. Untuk penambahan tenaga sendiri nggak begitu kerasa ya. Ya mungkin saja karena apa? Karena kecampuran dengan PRF turbo dan Klinos juga. Ya harusnya terpisah ya ngujinya ya. Tadi top speed aja susah ya dapat 110, dapat 113. Padahal sebelumnya pakai Pertamax dan Amsoil Signature tok bisa sampai 115. Harusnya coba terpisah lah. Ya nanti kalau balik Pertamax lagi, penulis pakai Pertamax kira-kira berapa? Enak berapa hari ya? 2 hari, 3 hari gitu ya. Baru kasih aditif. Tapi yang sekarang menulis rasakan ya dari pembersihan nggak ngerasa, padahal mestinya harusnya kerasa ya. Engine cleaner itu kan sebenarnya bukan untuk nambah tenaga, tapi untuk membersihkan ya, terutama untuk membersihkan injektor, untuk membersihkan ruang bakar, gerak-gerak di ruang bakar, harusnya itu. Jadi apa yang lebih diutamakan pembersihnya. Cuma yang kalau yang nggak impor, yang buatannya AHM Oil dan Yamalub, malah ngurangi tenaga, nggak enak gitu ya. Mungkin karena kandungannya minyak tanah. Yang ini kan pakai nafta ya. Nafta itu untuk bahan bakar sih, bahan utamanya BBM. Kalau bikin apa bensin premium kan utamanya itu nafta ya. Ya feelingnya pokoknya pakai Honda Engine Cleaner ini kalau untuk bensin Shell Super nggak begitu terasa lah ya. Dari sisi kandungan energi penulis nggak merasa, karena ya oktan bensinnya untuk motor penulis ron 92 cukup. Penulis nggak bisa menguji apakah ini nambah oktan atau nggak tahu, karena ya oktan bensin penulis cukup. Dari sisi kandungan energi nggak begitu terasa, tapi yang jelas beda adalah jadi makin licin,
Makin licin itu bisa ketahuan dari engine brake-nya ya. Jadi kalau lepas gas, gasnya lebih ngelunyur, lebih apa? Turunnya itu lebih lama dari biasanya. Jadi kalau bensin nggak licin, begitu lepas gas kan langsung turun RPM. Nah kalau bensin licin masih ada waktu gitu untuk turun gitu. Jadi kayak gini nih, nggak turun RPM -nya. Nggak langsung gitu, tapi lama lah. Pokoknya gantung RPM gantung lebih lama. Jadi impresi awal gitu. Ya bisa dibilang ini eksperimen gagal ya, karena penulis nyampurkan antara banyak aditif ya, PRF turbo, terus Klinos, terus Honda Cleaner. Nanti penulis bakal ulang lagi. Kesimpulan PRF turbo, tetap PRF turbo itu mengurangi akselerasi motornya penulis, nggak cocok untuk motor penulis. Kalau yang mereka yang modif, yang maksa pakai bensin oktan rendah, ya mungkin bakal berguna, tapi penulis nggak bisa ngecek untuk hal itu. Klinos efeknya lebih baik untuk motor penulis daripada PRF turbo. Jadi pakai Klinos terbukti catatan waktunya bisa 17,1. Ya bisa dibilang apa ya, lebih jelek ya, bisa dibilang lebih jelek ya, karena apa ya, lebih parah daripada 16,7 ya. Tapi bensinnya sel super, mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Ya harusnya penulisnya nyoba ngukur waktu pakai sel super tok, 0-100-nya berapa ya, lupa ya. Harusnya dibandingkan dengan itu juga. Ya wes lah, anggap aja Klinos itu membantu akselerasi 0-100 lah. Cuma masalahnya ketika habis digeber kok akselerasi jadi berkurang. Jadi kalau habis berhenti, terus berhenti dalam kondisi mesin menyala 1 menit atau setengah menit, terus habis itu digeber, enak tarikannya. Tapi habis itu jadi nggak enak. Itu yang nggak bisa kedeteksi di 0-100-nya. Lain hal, ketika apa, pemaneh ya catatannya untuk Klinos, ketika dipakai jalan akselerasi RPM atas yang nggak enak. Ciri dari pakai sel super adalah tarikan awal jadi mantep. Nah ketika pakai PRF turbo dan sesudah itu ditambahi dengan Klinos, ciri khas kalau motor penulis pakai sel super nggak muncul. Jadi tarikan bawahnya jadi nggak enak lagi. Jadi nggak perlu hati-hati, gas iso saya naik. Jadi kayak posisi jalan pelan kayak gini ya, digas lagi itu nggak nyentak. Padahal kalau kondisi motor lagi fit, nyentak. Terus pakai Honda Engine Cleaner ini, feelingnya kayak ada nambah bagian atasnya ya. Tapi tentu sulit ya, karena ini sudah kadung kombinasi dengan Klinos juga ya. Ada kerasa. Cuma kalau sudah lama digeber-geber nggak enak. Tapi ya itu mungkin karena pengaruh Klinosnya juga ya. Jadi sekarang ini ya nggak bisa dibilang apa efek dari
Honda cleaner ya, tapi ada efek dari klinosnya juga. Karena efek klinosnya masih tetap terasa sampai sekarang. Kalau habis digeber-geber nggak enak. Wis muter-muter tak omongannya. Wis gitu aja lah wis. Terima kasih udah menonton. Nanti kalau lain kali penulis akan coba lagi ya aditifnya, kalau pakai oli lain. Kalau pakai Pertamax nanti bensinnya pakai Pertamax soalnya kalau pakai Shell Super ya nggak bisa nguji kemampuan pembersihnya Honda cleanernya. Terus ya Shell Super kan nggak semua orang bisa pakai. Ya wes lah gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua motor depan yang suspensinya parah. Ini Aerox, suspensi ini parah ya, nggak main. Maaf penulis sambung. Ini motor entah suspensi merek apa, suspensi yang hambatannya jelek, mungkin KYB ya. Ini suspensi soak ini ya. Maaf penulis otot video nih, kelihatan nggak? Mungkin enggak ini penulis pakai agak terangkan, pakai mode exposure-nya agak tinggi, jadi mungkin frame rate-nya ngedrop ini, jadi nggak bisa kelihatan motornya nggak stabil. Tapi yang jelas itu Mega Pro depan itu suspensinya masih setengah main. Yang depan ini entah merek apa, ini suspensinya hambatan shock breakernya sudah hilang, sudah nggak layak pakai. Wis itu aja wis ya. Tapi ini empuk depan empuk. Cuma sayang hambatan shock breakernya rusak. Kalau lihat cirinya ini kayak cirinya suspensi merek-merek Jepang ya. Soalnya ada plastik di tengahnya. Mungkin ini KYB ya. Ya wis lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.